Kalian tahu rasanya kesepian yang menusuk? Bukan kesepian karena tidak ada orang di sekelilingmu, tapi kesepian yang hadir justru di tengah keramaian. Itu yang kurasakan, bahkan sampai detik ini. Jujur saja, selama 3 tahun suamiku meninggal, ada satu rahasia yang kusembunyikan. Sebuah kesalahan besar yang kukira bisa terkubur bersama harum bunga sedap malam di halaman rumahku. Tapi ternyata aroma itu tak pernah pudar. Ia justru menjadi saksi bisu, pelan-pelan mencekik batinku. Aku pernah melakukan hal yang sangat terlarang. Aku mencuri kehangatan dari orang yang paling tidak seharusnya kucintai. Menantuku sendiri, Bima. Sebelum kalian menghakimi, tolong tonton sampai habis. Karena kisah ini bukan tentang nafsu, tapi tentang kekosongan jiwa yang diisi dengan cara yang paling salah. Mungkin kalian pernah merasakan sepersekian detik rasa ingin lari dari kenyataan, rasa ingin disentuh, diakui, bukan sebagai ibu atau mertua, tapi sebagai seorang wanita yang juga punya hati, punya rindu. Ya, itulah permulaannya. Tolong dengarkan aku. Mungkin kalian punya cerita serupa, atau mungkin cerita ini bisa jadi cermin. Tuliskan di kolom komentar jika kalian pernah merasa begitu hampa, seolah-olah tak ada yang benar-benar melihat kalian. Aku, Rina. Usiaku sekarang 48 tahun. Di mata warga desa, aku adalah Bu Rina yang lembut, yang sabar, yang selalu tersenyum sambil menyiram tanaman sedap malamnya. Mereka tahu aku hidup sendiri sejak Mas Hartono suamiku pergi. Anak-anakku, Arya dan Santi, sudah punya kehidupan masing-masing di kota. Arya si sulung adalah kebanggaanku. Dia menikah dengan Maya dan dikaruniai 2 cucu yang menggemaskan. Hidupku sederhana sekali. Bangun, salat subuh, memasak untuk diri sendiri, berkebun, dan yang paling sering, mengenang. Aku berjalan pelan di sekitar rumah kayu kecil ini. Rumah yang penuh kenangan Mas Hartono. Harum sedap malam itu, konon, adalah bunga favoritnya. Dulu, setiap malam Jumat, Mas Hartono selalu memetiknya untuk diletakkan di kamar kami. Sekarang, aku yang memetiknya, meletakkannya di vas, hanya untuk mencium aroma kerinduan yang tak tergapai. Rumah ini terasa luas sekali, saking sepinya. Seringkali aku hanya mendengar detak jam tua di ruang tamu, dan itu mengerikan. Detik itu seolah menghitung mundur sisa hidupku sendirian. Arya dan keluarganya berjanji akan menginap selama 2 minggu. Mendengar kabar itu, rasanya seperti ada listrik mengalir di urat nadiku. Aku langsung bersemangat. Mengeluarkan semua perabotan terbaik, membersihkan setiap sudut, dan tentu saja memasak semua makanan kesukaan Arya. Aku butuh kehangatan itu. Aku merindukan tawa, bahkan keributan kecil anak-anak, dan mereka datang. Tawa cucu-cucuku langsung mengisi rumah, piring-piring beradu. Maya, menantuku, sibuk membantu di dapur, cekatan dan ramah. Semua tampak sempurna. Tapi dari semua orang, ada satu sosok yang paling membuatku merasa dilihat, Bima. Adik ipar Maya, suaminya Arya. Maaf, biar lebih jelas, Bima adalah menantuku, suami dari anak sulungku. Arya, tubuhnya tinggi, tatapannya tenang. Dia tidak banyak bicara, tapi caranya menatapku saat aku sedang memasak, atau saat aku bercerita tentang masa kecil Arya, rasanya seperti dia benar-benar mendengarkan. Bukan sekadar menunggu gilirannya bicara. Malam pertama, aku duduk sendiri di teras, memandang sedap malam yang mekar di bawah sinar bulan. Tiba-tiba Bima muncul. Dia hanya berdiri di sampingku diam. Belum tidur, Bu? Tanyanya pelan. Suaranya berat, lembut. Belum, Nak. Menikmati sunyi sebentar. Di kota pasti jarang ada sunyi begini, ya. Dia tertawa kecil. Benar, Bu. Di kota sunyi itu mahal. Di sini sunyi itu berarti. Tiba-tiba dia mulai bercerita. Bukan tentang pekerjaan atau Arya, tapi tentang dirinya. Tentang bagaimana ibunya meninggal saat dia masih kecil. Tentang ayahnya yang dingin. Tentang betapa dia merindukan sosok ibu yang hangat. Dia bicara dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tanpa sadar mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Sentuhan yang wajar, sentuhan seorang ibu pada anaknya. Tapi, saat telapak tanganku menyentuh jaketnya, ada getaran aneh yang menjalari diriku. Getaran yang sudah lama sekali hilang. Sejak Mas Hartono sakit-sakitan. Itu bukan gairah, itu pengakuan. Pengakuan bahwa aku juga butuh dihibur. Bahwa aku juga punya luka yang perlu didengar. Bima, kataku, suaraku tercekat. Kamu tidak sendirian. Di sini, ibu akan jadi ibumu juga. Dia membalikkan badan, menatapku lurus. Di matanya, ada rasa syukur yang begitu mendalam, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku menahan napas. Sejak malam itu, kehangatan itu tidak lagi wajar.
Kehangatan itu mulai menjebak. Itu baru permulaan, sahabatku. Dan aku sudah tahu, ini akan berakhir buruk. Tegangan naik. Bu Rina menelan ludah, memandang bunga sedap malam. Aku mulai merasa bersalah setiap kali melihat Arya tersenyum. Tapi, aku juga mulai mencari-cari kesempatan untuk berbicara empat mata dengan Bima. Sungguh, aku benci diriku sendiri saat itu. Aku seperti pecandu yang mencari dosis kehangatan. Apa yang terjadi selanjutnya, sungguh membuatku tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Kehangatan dari kunjungan mereka itu ibarat selimut tebal di tengah musim dingin. Nyaman, menenangkan. Tapi bagiku, selimut itu terbuat dari bahan yang rapuh. Terbuat dari rahasia. Setelah obrolan di teras malam itu, aku dan Bima seolah punya bahasa rahasia. Kami tidak perlu bicara banyak, hanya perlu saling pandang. Jika Arya dan Maya sedang sibuk dengan anak-anak atau video call pekerjaan, kami akan saling mencari, bukan dengan sengaja, tapi seolah takdir yang mengatur. Pernah satu kali, aku sedang mencuci piring di dapur. Pikiranku melayang jauh, memikirkan betapa indahnya jika Mas Hartono masih ada. Aku menghela napas panjang, air mata tiba-tiba menetes tanpa kusadari. Aku cepat-cepat menyekanya. Tiba-tiba, Bima berdiri di belakangku. Aku tidak tahu sejak kapan. Ibu menangis? Tanyanya, sangat pelan, seolah takut mengganggu keheningan dapur. Aku menggeleng cepat sambil pura-pura sibuk menggosok panci. Tidak, Nak, kelilipan saja. Dia tidak pergi. Dia justru maju selangkah dan melakukan hal yang sungguh membuat jantungku berdetak kencang hingga terasa sakit. Dia mengambil lap bersih di sampingku, lalu mengusap lembut sisa air mata di pipiku. Sentuhannya singkat, tapi menahan napas. Ibu tidak perlu pura-pura kuat di depanku, katanya, suaranya seperti bisikan. Aku tahu ibu kesepian. Aku merasakannya juga. Ya Tuhan, kalimat itu. Kalimat yang tidak pernah diucapkan Arya, anak kandungku sendiri, yang sibuk dengan pekerjaannya. Kalimat yang kuharapkan ku dengar dari Mas Hartono saat dia masih sehat. Itu adalah pengakuan akan keberadaanku sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai ibu atau mertua. Di saat itu, Bima seolah melihat ke dalam jiwaku yang keriput dan berkata, "Aku tahu kamu terluka." Aku memejamkan mata sejenak, menahan isakan. "Terima kasih, Nak, hanya itu yang bisa kukatakan." Aku segera berbalik, dadaku bergemuruh. Ketegangan itu mulai membangun tembok tinggi di antara kami dan dunia luar. Ya, di depan Arya dan Maya, kami adalah ibu dan menantu yang sopan. Tapi saat kami berdua, ada listrik statis yang mengalir. Kami mulai sering duduk berdua di bangku kayu belakang, menikmati kebun tanpa bicara. Keheningan kami penuh. Suatu sore Arya dan Maya pergi ke pasar. Bima sedang duduk di teras, memperbaiki kunci lemari yang rusak. Aku membawakannya kopi. "Ini, Nak, kopimu," kataku, meletakkan cangkir di sampingnya. Dia menatapku, matanya memancarkan rasa lelah yang mendalam. "Terima kasih, Bu. Ibu selalu tahu apa yang kubutuhkan." Dia meletakkan obengnya. Tiba-tiba, dia berbicara tentang Maya. Dia bilang, "Pernikahannya baik-baik saja, tapi belakangan terasa hambar. Maya itu istri yang baik, Bu. Ibu yang hebat. Tapi dia sibuk sekali, mengejar karir. Kami jarang bicara dari hati ke hati," katanya, sambil memandang ke kejauhan. Rasanya seperti hidup bersama tapi sendirian. Aku mengerti. Aku mengangguk. Itulah yang dinamakan pernikahan, Nak. Terkadang kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Tapi, Bu, Bima menoleh padaku. Saat aku di sini, saat aku bicara dengan ibu, aku merasa lebih tenang daripada bicara dengan siapapun. Ibu memberikan kedamaian yang tidak bisa kucari di tempat lain. Dek, rasanya ada palu godam menghantam dadaku. Ini bukan lagi tentang kesepianku, tapi kesepiannya. Kami berdua adalah dua kapal pecah yang tiba-tiba menemukan pelabuhan yang salah. Aku mencoba menasihatinya, mencoba mengembalikan segalanya ke tempat yang seharusnya. "Nak, kamu harus bicara dengan Maya, dia istrimu. Jangan cari kedamaian di tempat yang salah. Ibu ini ibumu." Tapi, saat aku mengatakan ibu ini ibumu, ada keraguan di suaraku sendiri. Aku berbohong. Malam harinya, setelah semua lampu padam, aku tidak bisa tidur. Rasa bersalah itu berwujud bisikan. "Rina, kamu sudah tua. Apa yang kamu lakukan? Dia anak menantumu. Bagaimana jika Arya tahu? Bagaimana jika Maya tahu?" Aku bangun, berjalan ke jendela, dan memandang bunga sedap malam yang mekar sempurna. Aromanya memabukkan, sekaligus mematikan. Aku mengambil buku catatan harianku yang kusimpan di balik lemari. Tangan gemetar. Aku menuliskan sebuah pengakuan yang paling menyakitkan.
Aku tahu ini salah. Setiap hari aku mencoba lari. Tapi kenapa? Kenapa setiap kali dia tersenyum, rasanya seperti luka lamaku terobati? Aku mencintai kehangatan yang dia berikan. Dan aku membenci diriku karena mencintai kehangatan itu. Dosa ini semakin besar, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Aku merasa menjadi orang paling munafik di dunia. Aku bersemangat saat Bima memintaku membuatkannya kopi. Tapi aku gemetar setiap kali Maya memuji masakan ibunya. Konflik batin ini mengerikan. Aku terperangkap. Aku harus segera membuat jarak, atau aku akan menghancurkan keluarga anakku sendiri. Tapi, bagaimana caranya menjauh dari satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup lagi? Aku mencoba menjauh, sungguh. Aku mulai menghindari dapur saat Bima ada, atau pura-pura sibuk di kebun saat dia sedang di teras. Tapi Bima tidak bodoh. Dia merasakan perubahan ini. Dia malah semakin mendekat, bukan secara fisik, tapi emosional. Dan disitulah letak bahayanya. Hubungan kami mulai menjadi sebuah tarian kucing dan tikus. Aku mencoba berlari, tapi dia menarikku kembali dengan tatapan atau kata-kata yang begitu memahami. Suatu malam, Arya dan Maya pergi ke rumah tetangga yang sedang ada hajatan, mengajak cucu-cucu. Mereka bilang akan pulang larut malam. Rumah kembali sunyi, hanya suara gemuruh angin dan daun-daun sedap malam yang bergesekan. Aku duduk di ruang tengah, mencoba membaca buku doa, berharap ketenangan ilahi bisa menghapus kekacauan di hatiku. Tiba-tiba, Bima muncul dari kamarnya. Ia tidak bisa tidur, katanya. Dia duduk di sofa seberangku. Bu, panggilnya pelan sekali. Ya, nak? Aku menahan napas, tidak berani menatap matanya. Kenapa ibu menjauh? Tanyanya lurus tanpa basa-basi. Ini adalah puncak konflik batin yang selama ini kusembunyikan. Aku meletakkan buku doaku. Nak, ibu minta maaf. Tapi namun ibu merasa kita sudah terlalu dekat. Ibu harus ingat batasan. Kamu itu menantu ibu, nak. Ibumu Maya. Dia memotong ucapanku. Justru karena ibu itu ibu, aku merasa aman. Tapi bu, kehangatan yang kudapat dari ibu itu lebih dari sekadar kasih sayang mertua. Ini adalah kedamaian yang kucari selama ini. Kedamaian dari seorang wanita yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Yang melihatku bukan hanya sebagai pencari nafkah, tapi sebagai manusia yang juga rapuh. Kami terdiam lama, keheningan yang sangat berbahaya. Lalu dia bangkit. Dia tidak berjalan ke arahku, tapi ke sudut ruangan di mana pot sedap malam yang sudah layu kutaruh. Bunga ini, katanya, memegang perlahan daun yang menguning. Ini seperti perasaanku. Pura-pura indah di luar, tapi pelan-pelan layu di dalam. Aku lelah berpura-pura, Bu. Dia kembali menatapku. Tatapannya bukan tatapan menantu pada mertua. Itu adalah tatapan seorang pria yang haus akan pengakuan emosional. Tolong, Bu, jangan ambil kehangatan ini dariku. Aku hanya butuh seseorang yang melihatku. Hanya itu, suaranya hampir berbisik. Saat itu, pertahanan batinku benar-benar runtuh. Aku melihat Bima bukan lagi sebagai menantuku, tapi sebagai jiwa yang terluka persis sepertiku. Kami berdua berdiri di ambang jurang, saling menggenggam tangan untuk tidak jatuh. Tapi genggaman itu sendiri yang membawa kami lebih dalam. Aku mendekatinya, bukan karena aku ingin melanggar batasan, tapi karena aku ingin menyelamatkannya dan diriku sendiri dari rasa sakit. Duduklah, nak, kataku, suaraku bergetar. Aku mengajaknya duduk di sofa lagi. Aku mengambil tangannya, menggenggamnya kuat. Itu sentuhan yang seharusnya kuberikan pada Arya. Tapi, yang kurasakan adalah kebutuhan Bima. Ibu mengerti, nak. Sangat mengerti. Rasanya seperti ada lubang besar di dada, ya. Dia mengangguk. Dia kemudian melakukan sesuatu yang spontan. Sesuatu yang langsung kusadari adalah kesalahan besar. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Itu adalah gerakan seorang anak pada ibunya yang sangat merindukan. Namun, di tengah kesunyian dan suasana yang mencekam itu, rasanya tidak wajar. Aku membiarkannya. Hanya untuk beberapa detik. Detik yang terasa seperti berjam-jam. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini adalah dosa emosional. Kami tidak melakukan kontak fisik yang eksplisit. Tidak ada kata-kata kotor. Tapi keintiman emosional ini jauh lebih berbahaya. Ini adalah pengkhianatan hati, pengkhianatan spiritual, yang bahkan lebih sulit dimaafkan daripada pengkhianatan fisik. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus menghentikannya. Sekarang. Nak Bima, kataku, sangat pelan, sambil memegang kepalanya dan sedikit menjauhkannya. Aku menatap matanya. Lihat ibu, kamu adalah anak yang baik. Kamu punya Maya, istrimu. Kamu punya anak-anak.
Jangan biarkan kesepian menjadi alasan untuk kita salah langkah. Kedamaian yang kamu cari ini, harusnya kamu temukan di dalam hatimu sendiri, bersama Tuhan. Jangan cari di sini. Ini bukan tempat yang benar. Aku mengatakannya untuk Bima, tapi sebenarnya, aku sedang menasihati diriku sendiri. Klimaks dramatis. Bima menatap Burina dengan mata penuh air mata, seolah memohon. Burina harus membuat keputusan besar di detik itu juga. Dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk, dan aku melihat bahunya bergetar. Rasa bersalahku memuncak, bercampur dengan rasa iba yang tak tertahankan. Malam itu, kami hanya duduk diam selama setengah jam lagi. Aku menjaganya, bukan sebagai seorang wanita, tapi sebagai seorang ibu yang berusaha keras menyelamatkan putranya dari kegelapan. Dan pada saat yang sama, aku sedang mencoba menyelamatkan diriku sendiri dari jurang terdalam. Saat Arya dan Maya kembali, Bima sudah kembali ke kamarnya. Aku duduk sendirian di ruang tengah. Bau sedap malam-malam itu sangat kuat. Seolah alam sedang mencium bau dosa yang baru saja aku cegah, agar tidak menjadi lebih besar. Aku tahu, masa kunjungan mereka harus segera berakhir. Ini demi keselamatan kami semua. Sejak malam itu, suasananya berubah total. Kami berdua, aku dan Bima, berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis. Kami menghindari kontak mata. Setiap interaksi terasa canggung dan penuh makna tersembunyi. Ironisnya, kini Arya dan Maya yang justru melihat kami sebagai sosok yang sangat rukun. Syukurlah, Bu. Bima tuh jarang dekat sama siapapun. Dia anggap ibu seperti ibu kandungnya sendiri, kata Maya, dengan senyum tulus sambil menyiapkan sarapan. Deg. Aku hampir menjatuhkan piring. Kalimat itu bagai pukulan telak yang datang dari orang yang paling tidak bersalah. Aku hanya bisa membalas senyum Maya, senyum yang terasa sangat palsu. Di dalam hati aku menjerit. Dia menganggapku lebih dari itu, Maya. Dan aku, bodohnya, hampir membiarkannya. Rasa bersalah ini kini bukan lagi bisikan, tapi teriakan yang menusuk gendang telingaku setiap kali aku melihat Arya. Anakku yang tulus, yang percaya bahwa semua baik-baik saja. Aku tahu, aku harus mengakhiri semua ini dengan cara yang paling elegan dan tidak menimbulkan kecurigaan. Aku harus membuat keputusan besar. Aku memanggil Arya ke teras saat Bima sedang menemani cucu-cucu bermain di halaman belakang. Nak Arya, kataku, duduk berhadapan dengannya. Ibu mau bicara serius. Sudah waktunya kalian semua pulang ke kota. Arya terkejut. Loh, Bu, kenapa? Kami kan baru 10 hari. Masih ada sisa 4 hari lagi, Bu. Aku mencoba menyusun kata-kata agar terdengar meyakinkan, tanpa mengungkapkan dosa di hati. Begini, Nak, Ibu harus segera periksa ke dokter di kota. Ini tentang kontrol rutin Mas Hartono dulu. Sudah lama tertunda. Kalau kalian ada di sini, Ibu jadi tidak fokus dan khawatir meninggalkan rumah. Aku berbohong. Tentu saja. Tapi kebohongan ini adalah perisai untuk menyelamatkan pernikahannya. Arya tampak khawatir. Ibu sakit? Kenapa tidak bilang? Tidak, Nak. Hanya kontrol rutin. Kalau Ibu ikut kalian ke kota, kan lebih mudah. Jadi besok lusa kita berangkat ya. Arya akhirnya setuju. Tapi dengan syarat aku harus ikut pulang bersamanya. Keputusan ini menyakitkan, karena aku harus meninggalkan rumah sedap malamku. Tapi ini satu-satunya jalan untuk memutus ikatan emosional terlarang ini. Aku harus menciptakan jarak fisik sebelum jarak emosional ini menghancurkan segalanya. Malam itu, setelah semua barang mereka dikemas dan semua orang sudah tertidur lelap, aku sedang memandangi sedap malam di halaman. Untuk yang terakhir kalinya sebelum pergi, tiba-tiba Bima berdiri di ambang pintu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berjalan mendekat, tapi berhenti di jarak yang aman, sekitar 2 meter. Dia tahu batasan itu. Dia tahu aku sudah memutuskan. Dia hanya menatapku, tatapan yang penuh penyesalan, pengertian, dan rasa kehilangan yang begitu dalam. Itu adalah pengakuan diam kami. Dia mengakui kehangatan yang telah kami curi, dan dia mengakui bahwa aku benar. Ini harus diakhiri. Lalu, dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah bunga sedap malam yang sudah agak layu. Dia meletakkannya di bangku teras, tanpa menyentuhnya, tanpa menyentuhku. Ini, bisiknya, suaranya serak, sebagai pengingat bahwa keindahan yang salah akan tetap layu pada akhirnya. Dia kemudian berbalik, tanpa menunggu jawaban, dan kembali masuk ke kamar. Aku berdiri di sana, menatap bunga yang layu itu. Air mataku akhirnya tumpah, bukan karena cinta, tapi karena penyesalan yang menusuk dan kesadaran akan betapa bahayanya kekosongan jiwa jika tidak diisi dengan iman bunga itu.
Itu bukan lagi simbol kenangan Mas Hartono, tapi simbol dosa di rumah sedap malam ini. Aku mengambil bunga layu itu dan membuangnya ke tempat sampah. Aku harus membuang kenangan ini. Aku harus bangkit dan memperbaiki. Tegangan paling tinggi. Bu Rina melihat ke arah jendela kamar Arya dan Maya, merasa bersalah setengah mati. Esok harinya, kami berangkat. Rumah sedap malam itu kembali sunyi, tapi kali ini, kesunyian itu membawa serta harapan untuk penebusan. Kini, aku berada di tengah hiruk-pikuk kota, di rumah Arya. Jauh dari aroma sedap malam, jauh dari keheningan yang mencekik. Aku sengaja meminta Arya menempatkanku di kamar yang paling jauh dari kamar Bima dan Maya. Aku butuh dinding, bukan hanya fisik tapi juga spiritual, untuk menjaga jarak. Hidup di kota ternyata jauh lebih mudah untukku. Aku sibuk membantu Maya mengurus cucu-cucu dan memasak. Di tengah kesibukan itu, aku menyadari satu hal. Kedekatan emosional sejati itu adalah ini. Bukan kehangatan terlarang, tapi keberadaan yang nyata, tulus, di tengah keluarga yang seharusnya. Aku dan Bima, kami bersikap sangat profesional, sangat sopan. Kami berbicara seperlunya, hanya tentang cucu-cucu atau makanan. Tidak ada lagi tatapan mata yang lama. Tidak ada lagi obrolan di teras. Jarak itu bekerja, namun dosa itu tidak hilang. Ia hanya bersembunyi. Suatu sore, saat aku sedang sendirian di kamar, aku membuka kembali buku catatan harian yang kubawa dari kampung. Aku membaca ulang tulisan tangan yang gemetar di malam yang penuh godaan itu. Aku menangis bukan karena merindukan Bima, tapi karena menyesali kelemahan diriku. Aku menulis kalimat terakhirku di buku itu, sebuah pengakuan yang kubuat untuk diriku sendiri, sebagai janji penebusan. Aku salah. Aku berdosa. Aku mencari cinta di tempat yang salah hanya karena aku kesepian. Kesalahan paling besar bukanlah ketika kita jatuh, tapi ketika kita tidak mau bangkit untuk memperbaikinya. Aku memilih bangkit. Aku harus mengakui. Kehangatan yang kucari di diri Bima itu sebenarnya adalah bayangan dari cintaku pada Mas Hartono, yang tak sempat kuraih di akhir hidupnya. Aku tidak mencintai Bima. Aku hanya mencintai rasa diakui yang ia berikan, dan itu yang paling berbahaya. Karena rasa rindu yang salah sasaran bisa menghancurkan hidup banyak orang. Sahabatku, aku sekarang sudah jauh lebih tenang. Aku memilih untuk kembali ke jalan yang benar, meskipun bekas luka ini akan kubawa seumur hidup. Kisah, dosa di rumah sedap malam ini bukan untuk menghakimi, ini adalah peringatan. Terkadang, musuh terbesarmu bukanlah orang lain, tapi kekosongan di hatimu sendiri. Kekosongan itu akan membuatmu buta dan rela mencari cahaya di tempat yang paling gelap, di hubungan yang paling terlarang. Aku tahu, aku adalah seorang janda yang kesepian. Bima adalah seorang suami yang haus akan pengertian. Kami seharusnya saling menguatkan, tapi kami malah saling meracuni dengan kehangatan yang salah. Pelajaran terbesar yang kupetik adalah, jangan pernah biarkan kesepianmu mengalahkan imanmu. Jangan biarkan rindu yang tak terucap membuatmu melangkah ke jurang yang tak bisa kau daki kembali. Aku belajar bahwa cinta sejati itu bukan hanya tentang memberi dan menerima, tapi tentang menjaga batasan demi kebaikan bersama. Meskipun itu menyakitkan, aku gagal, tapi aku berjuang untuk menebusnya. Aku memilih untuk mencintai anakku, menantuku Maya, dan cucu-cucuku dengan cinta yang murni, yang tidak lagi ternodai oleh bayangan dosa. Hujan kembali turun hari ini, tapi bukan lagi di atas sedap malam yang layu di kampung, melainkan di atas jendela kota yang ramai. Di antara suara rintiknya, aku hanya mendengar satu bisikan. Doa, apakah dosa benar-benar bisa hilang? Tidak, dosa akan selalu jadi pengingat. Tapi penyesalan yang tulus akan membuatmu berani bangkit dan memulai lembaran baru. Dan itulah penebusan sejati. Kita semua punya rahasia yang tersembunyi. Sebuah langkah yang salah. Aku mencuri kehangatan yang seharusnya bukan milikku. Hanya karena aku lupa bagaimana rasanya dihargai sebagai seorang wanita. Aku terperangkap dalam kesepianku, dan itu hampir menghancurkan segalanya. Ingatlah sahabatku, kekosongan jiwa adalah pintu masuk bagi kesalahan terbesar. Jangan cari kedamaian di bahu yang salah. Cari ia di hatimu, bersama Tuhan, sebelum rindu yang terlarang itu membakar habis hidupmu. Bagaimana menurut kalian, sahabat Tante Riena? Apakah kalian pernah berada di titik terendah, di mana kalian hampir melakukan hal yang kalian sesali seumur hidup? Tuliskan di kolom komentar perasaan kalian setelah mendengarkan kisah ini. Apakah Bu Rina pantas dimaafkan? Atau apakah ini adalah peringatan keras bagi kita semua? Ayo kita berdiskusi.
Jangan lupa like video ini jika kalian tersentuh, share agar kisahnya menjadi pelajaran, dan tentu saja, subscribe channel Tante Riena agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita kehidupan yang penuh drama, emosi, dan refleksi diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.